Ya, baik Ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik. Jadi untuk poin pertemuan kali ini kita akan membahas langkah keempat, yaitu orang tua yang baik, penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Jadi kita akan melihat video dari cerita langkah keempat ini. Mari kita sama-sama saksikan. Bagaimana ini ya, sudah tanggal segini, ibu belum juga punya uang, bapak belum diberi upah oleh Mando. Mana kebutuhan keluarga banyak sekali, buat makan, bayar listrik, dan buku sekolah Agus dan Dewi, susu buat Ita. Dulu sepertinya itu masalah pada aku. Dari tadi diam saja, dia tidak suka makan aku karena tak mungkin dengan anak-anak. Ibu pasti tidak suka pada aku. Tapi dia kan tidak suka didiamkan begini. Agus kenapa diam saja dari tadi? Dia kelihatannya sedih. Kenapa ya dia? Atau jangan-jangan ibu yang salah? Ibu terlalu keras pada dia barangkali. Apa mungkin ibu sudah salah dalam memperlakukan dia? Mungkin juga. Baiklah, kalau begitu, lain kali ibu harus lebih sabar. Tidak boleh terus dimaafkan. Baik, dari film itu kita dapat melihat bagaimana sih menjadi orang tua yang baik, penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Jadi mungkin salah satu dari ibu, kasih sayang itu salah satu contoh bisa nggak disampaikan? Salah satunya saja, apa sih kasih sayang menurut ibu-ibu? Mungkin dari saya, Ya, salah satu perbuatan baik ibu kepada anaknya yaitu dengan tidak kasar kepada anaknya, bisa dengan cara baik-baik. baik. Terima kasih Ibu Iga Mawani. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kita lanjutkan bagaimana cerita film yang kita lihat bersama tadi. Jadi, bagaimana perasaan Agus dan Ibu Lili di bagian awal? Kira-kira seperti apa perasaan Agus dan Ibu Lili di bagian awal? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana Ibu Lilis dan Agus, mengapa bisa terjadi seperti ini? Ada yang bisa jawab? Mungkin dari saya, Silakan. pada poin pertama, bagaimana perasaan dari Ibu Lili dan Agus. Sebenarnya pada poin pertama ini sangat-sangat membingungkan karena Ibu Agus dan juga Lili sama-sama berpikir pada hal lain. Ibu Lili berpikir tentang masalah perekonomian yang seringkali membuatnya tertekan, sementara Agus berpikir ibunya mendiamkan dirinya. Jadi mereka sama-sama bingung kenapa ibunya bersikap seperti ini. Agus juga berpikir seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk kedua kalinya Ibu Iga. Jadi dapat kita simpulkan dari cerita film tadi, yaitu permasalahan ekonomi keluarga. Nah, lagi-lagi yang membuat Ibu Lili marah-marah dilampiaskan kepada anaknya itu pertama adalah permasalahan ekonomi keluarga, sehingga dapat membuat orang tua bertindak kasar, marah, menjadi keluarga yang tidak bahagia. Nah, itu salah satu kesimpulan. Kemudian yang kedua, orang tua perlu menyadari bahwa semua hal yang dilakukan sebagai orang tua akan mempengaruhi anaknya.
Jadi ada 2 poin dari cerita film tadi. Jadi untuk melihat bagaimana perubahan sikap Ibu Lili, kita dapat memutar ke film yang kedua. Kaget ya Kak? Tidak apa-apa, kan Kak Agus dan Ika tidak sengaja. Terima kasih Ika. Yuk Agus, kita bersihkan sama-sama. Nah, jadi kita lihat di film yang kedua, jadi ada perubahan perilaku yang dilakukan oleh Ibu Lili. Jadi perubahan sikap apa yang ditunjukkan Ibu Lili dari film kedua yang kita lihat? Ada ibu-ibu yang tahu? Mungkin ada perwakilan dari ibu-ibu. Kira-kira dari film kedua tadi, perubahan sikap apa yang ditunjukkan Ibu Lili? Ya, kalau memang tidak ada, saya akan lanjutkan. Jadi dari film kedua dapat kita lihat bagaimana perubahan sikap yang ditunjukkan Ibu Lili. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan anak-anak dengan perubahan sikap tersebut. Jadi terima kasih untuk kedua kalinya. Tadi di film pertama salah satu dari KPM kita menyampaikan bagaimana permasalahan ekonomi keluarga itu dapat merubah perilaku seseorang. Nah, di film kedua itu setelah Ibu Lili berpikir bahwa tidak baik berlaku kasar terhadap anak-anak, akhirnya dapat kita lihat di film yang kedua itu Ibu Lili berusaha lebih sabar. Nah, tadi dapat kita lihat ketika anak-anaknya melakukan kesalahan, mengotori meja, dinding rumah, tidak cepat marah, kemudian menunjukkan kasih sayang pada anak-anaknya. Nah, pada bagian akhir, jadi justru tidak menghukum. Jadi dia mengajak anak-anaknya untuk sama-sama membersihkan meja maupun dinding yang dikotori anak-anaknya. Jadi kesimpulan dari cerita langkah 4 ini, itu menjadi orang tua yang baik itu tidak ditentukan oleh jumlah uang yang kita miliki. Kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik dengan mengendalikan emosi. Kemudian yang kedua, menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan selalu bersikap dan berperilaku bertutur kata dengan penuh kasih sayang dan perasaan. Jadi itu adalah kesimpulan dari cerita film langkah 4, bagaimana orang tua yang baik penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Jadi ada pertanyaan ibu-ibu? Ada pertanyaan ibu-ibu? Dari saya sedikit Silakan. Terakhir ya. Enak kok ke kamera. kan permasalahan di negara itu memang seringkali membuat banyak orang tertekan, kadang-kadang sering melampiaskannya pada keluarga. Nah, pertanyaan dari saya, bagaimana sih tips terbaik dari Bapak dalam mengatasi masalah-masalah seperti ini? Ya, terima kasih. Jadi salah satu pertanyaan yang luar biasa untuk kesekian kalinya kesempatan diberikan oleh perwakilan KPM kita, itu bagaimana tips. Jadi ada beberapa tips yang ditawarkan dalam mengelola keuangan keluarga. Yang pertama yaitu bagaimana kita dapat menghitung. Jadi buat catatan, semacam catatan harian, berapa pemasukan hari ini, kemudian berapa pengeluaran hari ini. Itu yang pertama. Misal satu contoh,
kalau kita hari ini dapat pemasukan 50.000, maka kita dapat membelanjakan jadi apa yang menjadi kebutuhan saja. Jadi jangan sampai yang kita inginkan ya. Kalau yang kita inginkan tidak cukup, jadi belanja sesuai kebutuhan saja. Jadi itu saja mungkin. Tambahan yang kedua, bisa juga tabung, jadi menabung. Jadi ketika kita pendapatan hari ini 50.000, jadi pengeluaran kita seharian ada 45.000, itu dapat kita tabung untuk 5.000-nya. Jadi itu mungkin akan dapat membantu kita ke depan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin sekian. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhir kata dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.